Hi, how is it going, guys? Welcome to my vlog. Kembali lagi di Alina Review American Goodies, episode kedua. Di episode yang kedua ini aku mau ngebahas tentang Fashion File, sebuah situs yang jual beli barang mewah, barang luxury good yang dijamin asli, setidaknya sudah diakui oleh banyak orang, banyak influencer-influencer di Amerika. Namanya adalah Fashion File. Dia punya beberapa toko yang ada di dalam sebuah department store, tapi seperti kebanyakan bisnis di Amerika, mereka semua beralih ke online. Jadi Fashion File ini bisa kalian akses di fashionfile.com. Kalau dari Indonesia bisa beli nggak? Ya mungkin bisa beli, tapi ada ongkos kirimnya dan nggak tahu peraturan yang lainnya gimana. Yang jelas kalau di Amerika Fashion File ini aman ya, maksudku kalau kamu beli sesuatu, kamu nggak suka, kamu bisa balikin. Nah kalau di Indonesia aku nggak tahu kalau kalian beli dari Indonesia, apakah peraturan itu ada juga di Indonesia. Nah jadi ceritanya tuh gini, tahun ini tuh aku sebetulnya pengen menghadiahi diriku sendiri tuh sebuah tas Dior gitu ya. Udah dari tahun kemarin tuh aku pengen. Tapi pas aku lihat kok harganya makin naik, yang sebelumnya 1.600 menjadi 2.000 sekarang. Ternyata itu berlaku ke banyak high end brand ya, kayak Louis Vuitton, terus Chanel, terus Dior itu kan. Jadi walaupun nggak kepengen beli barang second karena rasa puasnya beda, tapi ya mau gimana ya, uangnya nggak nyampe untuk beli barang yang baru gitu ya. Jadi aku mulai ngecek beberapa situs dan ada beberapa nama yang muncul, salah satunya Fashion File, dan dari sekian banyak situs yang ada di Amerika itu dia yang paling belum ada masalah gitu ya. Orang-orang yang beli di sana tuh kayak 100% puas gitu sama barang-barang yang dia beli di sana gitu. Di Fashion File ini kamu bisa beli sekaligus jual. Jadi kalau kamu punya Gucci, tas Gucci atau Chanel kayak gitu yang mau kamu jual, dia bisa terima di sini. Fashion File ini mengkhususkan kepada barang-barang mewah yang high end ya, seperti Chanel, terus Dior, Gucci kayak gitu ya. Dan dia bekas atau pre-love kalau bahasa gaulnya. Dari semua eBay, The Real Real, Fashion File, dari semua situs ini yang paling namanya paling mencurigakan itu adalah The Real Real, karena beberapa orang sempat komplain dan nulis di media bahwa mereka mendapatkan barang palsu di The Real Real, dan itu membuat aku takut. Aku nggak mau. Nggak percuma gitu loh beli barang harganya mahal dan ternyata palsu gitu kan. So aku mau memastikan di mana nih dari sekian banyak nama ini yang dijamin barangnya asli gitu. Dapatlah ini si Fashion File ini, karena ketika aku searching yang paling dipuji-puji itu Fashion File selalu gitu. Bahkan ada nih yang aku tonton, satu kliennya The Real Real ini, dia beli barang di The Real Real, terus habis itu bosen, dia pengen jual di Fashion File gitu kan. Fashion File-nya nolak karena itu barang palsu gitu. Pas dicoba datengin ke tokonya, misalnya dia beli Gucci, dia datang ke Gucci juga bilang bahwa ini bukan barangnya mereka, bukan ya, artinya barang palsu gitu kan ya. So dari situ aku cek dan ternyata aku merasa nyaman belanja di Fashion File. Aku buka, harganya cenderung lebih mahal dibandingin yang lain-lain, dibanding yang kompetitornya gitu. Tapi setidaknya aku merasa yakin bahwa ini memang benar-benar asli. Nah, barang-barang yang ada di sini tuh barang-barang itu ya guys ya, barang-barang yang high end dan bekas. Harganya bervariasi, tapi rata-rata tuh di atas $200. Kalau kalian nanya, ada nggak merek Coach, ada nggak merek Kate Spade, terus apalagi ya, Fossil gitu, nggak ada. Dia nggak jual yang menengah ke bawah kayak gitu, Michael Kors ke bawah tuh dia nggak jual. Tapi Marc Jacob ke atas gitu, if you know what I mean. Kalau kalian penggemar tas, kalian penggemar barang mewah, pasti kalian tahu itu maksudnya apa. Jadi terendah itu ada di Marc Jacob, Furla ke bawah itu tidak ada. Dari situ aku beli satu barang, deg-degan banget gitu kan ya. Yang tadinya kepengen beli Dior, karena ngelihat Dior tetap mahal kan di Fashion File. Terus habis itu aku lihat beberapa barang dari Gucci dan aku suka banget sama sesuatu. Jadi aku ini penggemar Bluedroo guys, atau velvet. Jadi kalau ngelihat ada yang ada tas-tas Bluedroo gitu, aku suka banget dan akhirnya aku beranikan diri untuk beli.
Bentar ya, aku ambil dulu barangnya. Gara-gara tertarik sama si Gucci ini, setelah mikir 1-2 hari, akhirnya aku putuskan aku beli aja yang Gucci ya. Ini dia barangnya. Ini tuh dibungkus dengan rapi, dia dikasih dust bag seperti ini ya, gede gitu, ada di sana tapi aku nggak perlu ngambil. Lalu dimasukin lagi sama dust bag aslinya kayak gini. Nah, kalau kalian beli di Fashionphile, guys, jadi dia tuh punya beberapa tingkatan. Tingkatannya aku taruh di sini ya. Yang jelas ada yang giftable, alias bisa dikadoin saking masih rapi, saking masih bersihnya gitu. Nah, yang ini dia tasnya yang aku beli dari Fashionphile. Ada beberapa yang seperti ini ya, kompetitornya sekitar 7 biji gitu. Dan harganya masing-masing beda di setiap tas. Jadi tergantung, ada yang dia bilang scratch gitu, harganya jauh lebih murah. Kalau ini aku beli kalau tidak salah 1.000 atau 15 juta. Nah, yang ada scratchnya itu di bawah itu harganya sekitar 12 juta. Terus ada lagi yang lebih murah yang mungkin sudah terkelopek-kelopek sedikit kayak gitu, harganya turun gitu. Jadi ada yang memang bener-bener lengkap sama boxnya, lebih mahal lagi gitu ya. Deg-degan tuh pas aku datang, aku pengen tahu kalau misalnya memang bagus, karena aku juga tahu ya ngebedain, walaupun bukan ahli tapi setidaknya aku tahu karena aku juga punya barang aslinya yang aku beli di Gucci, asli di butik Gucci-nya. So aku bisa bedain, dan pas aku lihat ternyata memang bener-bener Gucci asli gitu. Apalagi kalau di Amerika kan nggak bisa ya kita beli Gucci bohongan gitu. Kalau di Indonesia mungkin gampang nyarinya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Dia warnanya masih bagus ya. Bentuknya juga masih kokoh seperti itu. Aku suka banget sama tas ini. Cuma dia datang tidak dengan boxnya sudah nggak ada. Hanya datang dengan dust bagnya. Nah, ini perbandingan sama yang kalau kamu beli baru di toko aslinya ya, selain kamu dapat boxnya itu dengan indah, dihias dengan indah, kamu juga dapat beberapa bonus kayak perfume gitu-gitu, tergantung kamu boleh pilih. Nah, dia biasanya kayak gini datangnya kalau asli tuh. Terus goodie bagnya juga beda-beda sih. Yang ini tuh yang marmon yang mini kayak gini tuh. Kita nggak usah bahas yang ini ya, karena ini kan belinya di butik yang asli. Bisa dibilang aku puas, dan setelah sampai itu aku juga dikasih ini Certificate of Authenticity. Jadi kalian kalau beli di Fashionphile ini tuh, kelihatan nggak? Nah, kalian kalau beli di sini boleh dikembaliin kalau kalian nggak puas. Entah itu warnanya nggak suka, entah tiba-tiba sampai jadi berubah pikiran, terserah. Boleh, kalian punya hak untuk balikin. Sementara yang di The Real Real tuh banyak sekali. Aku nggak mau jelekin situs lain, tapi kelebihannya belanja di Fashionphile itu adalah ketika kalian nggak suka, kalian boleh kembaliin. Bahkan ketika kalian tahu setahun atau 2 tahun kemudian barang itu palsu, kalian bisa kembaliin selama logo yang tadi itu masih nggak hilang gitu. Kalian punya kesempatan 30 hari untuk balikin sejak barangnya datang. Terus karena aku puas, aku ketagihan kan, akhirnya aku belanja lagi. Nah, barang yang kedua yang aku beli dari Fashionphile tuh ini. Dia adalah, tada, kelihatan nggak? Ya, Tiffany.com, dari Tiffany. Aku suka banget sama modelnya, sederhana gitu. Jadi aku beli, tapi pas datang tuh aku ngerasa, aduh, kok kecil banget. Emang sih aku tahu barangnya tuh kecil banget gitu ya, di modelnya juga kan diliatin gitu. Tapi aku nggak nyangka barangnya sekecil ini, guys. Kalian ngeliat ya, sebentar. Tiffany ya, kecil banget kan, tuh nggak kelihatan. Cuma dia memang asli karena di gantungannya pun terlihat ada tulisan Tiffany tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya itulah ya. Terus dia juga datang dengan tempat aslinya, Tiffany.com. Nggak penting sih, cuma ya gitulah. Kalau misalnya aku bosen dan aku mau jual lagi, setidaknya dengan adanya box yang asli ini harganya masih tetap terjaga tinggi gitu. Nah, ini juga sama, aku dikasih Certificate of Authenticity. Setelah itu aku punya waktu 30 hari untuk balikin. Aku kecewa karena kecil banget, hampir nggak kelihatan. Makanya aku nggak pakai gitu. Cuma
karena aku memang pengen sekali Tiffany ini, jadi aku pikir ya nggak apa-apa lah, harganya juga nggak mahal-mahal banget. So waktu dia masih ada, ini sekitar setahun yang lalu ya model ini keluar. Waktu dia tahun lalu keluar itu dia ada di 1.200. Terus sekarang aku belinya di 550. Ya aku belinya di 550, ada diskon gitu. Lupa, nanti aku tulis lagi di situ. Jadi aku pikir ya udahlah nggak apa-apa. Kalau misalnya bosen nanti bisa dijual lagi, aku cari yang lain kayak gitu. Guys, segitu ketagihannya aku sama Fashion File. Sampai-sampai aku belanja sampai sekitar 3-4 kali. Dan aku beli ini. Ini jam yang nyaris baru dari merek Fendi. Karena aku tuh sangat gak suka sama jam yang harus dicas gitu, kayak Apple Watch. Jadi aku memilih nyari jam, dan pilihanku jatuh sama Fendi ini yang baru banget. Kelengkapan dan surat-surat autentifikasinya masih ada, semuanya masih bagus. Kayaknya ini hadiah Natal yang tak diinginkan terus dijual sama yang punya gitu. So anyway, aku sertain videonya di sini. Nggak cuma itu aja, aku juga beli dompet dari Prada karena aku ngerasa butuh sekali masukin dokumen-dokumen yang nggak dibutuhkan gitu. Jadi aku tuh punya dompet dua, yang satu kecil yang selalu dibawa kemana-mana, isinya kartu kredit dan kartu debit yang penting-penting gitu. Tapi kayak surat-surat permanen resident dan segala macam aku taruh di dompet yang hanya ditaruh di rumah aja gitu fungsinya. So ini dia aku beli. Dan setiap pembelian dari barang-barang di Fashion File dia ngasih, karena kita mau udah deket tahun baru 2023, dia ngasih kalender kayak gini, lucu kan? Jadi gitu kira-kira, ini sangat menyenangkan belanja di sini. Aku ketagihan karena kelebihannya yaitu ya kalian beli barangnya nggak suka bisa dikembaliin, ngapain lagi protes, ngapain drama-drama gitu ya, balikin aja gitu. Bahkan ongkos kirim pun diganti gitu, jadi nggak. Bahkan kalau kalian nakal, kalian boleh pakai 1-2 hari pakai, terus habis itu di foto-foto Instagram kayak gitu. Aku bukan yang seperti itu. Nah kalau kalian cuma mau kayak gitu silahkan 2-3 hari habis itu dikembaliin. Jangan lah ya, kalian juga nanti kalau punya usaha digituin kan nggak suka juga. So kelemahannya hampir tidak ada. Bahkan ketika kalian bosan, kalian tinggal klik aja mau jual lagi. Kalau barang-barang dari dia tuh mereka terima kembali gitu loh. Lebih barang dari orang lain pun, maksudnya barang yang kamu beli dari situs lain, selama itu asli, mereka akan terima lagi. Kalau tidak asli, mereka akan balikin. Aku belum pernah jual, tapi aku baca peraturannya itu seperti itu. Terus aku baca survei-surveinya. So, recommended atau tidak? Wah, recommended banget. Aku puas. Dari dua itu, aku tahu itu asli, walaupun yang ini sedikit zong ya, karena kecil banget, tapi secara keseluruhan itu bagus. Kelemahannya adalah apa? Ya kalau kalian belanjanya lewat gambar, kelihatannya itu kan baru gitu ya. Begitu kita lihat mungkin nggak sama, mungkin ada sompal-sompal di mana di tasnya. Tapi lagi-lagi nggak terlalu bermasalah karena bisa dibalikin. So kalau kalian pengen belanja di Amerika, terus mau beli barang pre-love yang jelas-jelas otentik, aku rekomendasiin Fashion File untuk belanja. Seperti biasa, review ini nggak di-endorse, nggak disponsori oleh mereka. Ini adalah review jujur. Itu saja. Kasih tahu aku lagi kalian mau aku review apa. Insya Allah aku akan buatkan jika bisa. Thank you guys sudah mampir. Jangan lupa klik like dan subscribe serta share kalau kalian suka. And I'll see you in my next video. Bye-bye.